Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada Minggu ke-8 setelah Trinitas hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus,
Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu ke-8 setelah Trinitatis. Tertulis pada Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Marilah kita membaca secara bergantian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan dan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hambanya lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini penuh dengan berbagai penghakiman. Hakim yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah yang diangkat oleh dunia ini, sehingga segala tolak ukur di dalam memberikan keadilannya tentu saja diperhadapkan dengan tolak ukur dunia ini. Berbicara tentang keadilan, berbicara tentang penegakan hukum yang ada di tengah-tengah dunia ini, bisa jadi banyak orang yang pesimis, bisa jadi banyak orang yang tidak begitu yakin dan percaya akan penegak keadilan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Akan tetapi kita melihat segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita dan di sekitar kita, kita seringkali menjumpai bagaimana hukum ataupun keadilan tidak ditegakkan dengan adil oleh para pemangku ataupun pemberi hukum yang seharusnya memberikan keadilan. Nah, hal inilah ibu bapak saudara-saudariku yang membuat sehingga banyak orang ragu akan keadilan di tengah-tengah dunia ini.
Berbicara tentang itu semua, kita melihat di dalam teks kita pada hari ini bagaimana Allah yang memiliki dan juga yang mengatur bumi dan segenap isinya, pastilah Dia akan memberikan kebaikan. Dan Allah yang diberitakan di dalam firman Tuhan hari ini memberikan juga keadilan, dan Dia adalah satu-satunya yang dapat dan mampu memberikan hukum yang adil di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apapun hukum yang ada di tengah-tengah dunia ini, apapun hakim yang ada di tengah-tengah dunia ini, namun Allah adalah hakim di atas segala-galanya. Oleh sebab itulah ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat di dalam firman Tuhan hari ini bagaimana Asaf menuliskan suatu perenungan dan juga satu hal yang bisa membuat kita semakin mengenal kuasa Tuhan. Bagaimana dia di ayat 1 mengatakan, yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Ini merupakan suatu gambaran yang dia tunjukkan kalau Allah itu sungguh maha kuasa. Jangankan yang ada di tengah-tengah bumi ini, namun semua yang Dia ciptakan bisa Dia panggil dengan firman-Nya. Dan dari terbitnya matahari sampai dengan kepada terbenamnya, Allah yang memiliki kuasa atas itu. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar, katanya di ayat 2, menunjukkan bagaimana Allah ini memiliki suatu karisma dan suatu kuasa yang begitu sangat besar, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih. Dan di ayat 3 dia katakan, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bagaimana dia menggambarkan segala sesuatu yang diciptakan Allah di tengah-tengah dunia ini, Dia tidak akan berdiam diri atasnya. Sehingga segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, maka Dia pun akan memberikan keadilan akan itu. Itu yang dikatakan di ayat 4. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Sehingga siapapun ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, Allah memiliki kuasa. Kuasa Allah bukan hanya berada di satu tempat, tapi di seluruh daerah, di seluruh tempat. Kuasa Allah bukan hanya di suatu waktu, tetapi seluruh waktu, sepanjang waktu kuasa Allah senantiasa ada. Oleh sebab itulah Mazmur dalam hal ini mengatakan bahwasanya Dia akan mengadili umatnya dimanapun dia berada. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kita diperhadapkan kepada suatu perenungan di dalam hidup kita saat ini. Sudah bagaimanakah kita datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan? Bagaimana kita memaknai hidup kita ini, ibu bapak saudara-saudariku, dengan penuh keadilan, dengan penuh kuasa perintah Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Jangan sampai ketika waktunya tiba Tuhan akan memberikan keadilannya kepada kita karena kita tidak bersungguh-sungguh melakukan perintah. Benarlah di ayat 5 ketika dikatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Pemazmur dalam hal ini mengatakan bahwasanya bukan karena apa yang kau beri maka engkau akan diselamatkan, bukan karena engkau merasa bahwasanya engkau telah memberikan persembahanmu maka engkau telah bisa memberikan suap kepada Tuhanmu maka engkau akan diselamatkan. Tidak. Sebab hidup kita bukan hanya dari sekedar rutinitas kita yang kita lakukan kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita mengimani, bagaimana kita menghidupi kalau hidup kita ini merupakan ibadah kita yang sejati, sehingga persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan lagi untuk mengharapkan kalau kita akan diselamatkan, tetapi karena kita telah mengenal kebaikan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ibadah yang tak menghormati Allah akan mendatangkan bencana. Israel terbiasa dengan peraturan korban, sepertinya Allah perlu korban-korban itu dan Israel berjasa di hadapan Allah. Kini Allah menentang dan menolak ide yang salah itu. Semua adalah milik Tuhan. Tak satu pun merupakan pemberian manusia kepada Allah, sebab Allah lah yang memberikan kepada manusia.
Allah bukanlah manusia yang tubuhnya perlu istirahat dan butuh makanan dan membutuhkan hal-hal duniawi. Ibadah yang benar ialah perbuatan kebenaran dan keadilan, sikap hati tulus dan jujur, serta hubungan manusia yang suci dan saling membangun. Oleh sebab itulah ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, Allah akan mendatangkan keadilannya ke tengah-tengah dunia ini. Allah akan memberikan keadilannya kepada kita. Oleh sebab itu, pakailah hidup kita dengan senantiasa beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Pakailah hidup kita ini untuk melakukan kebaikan, sebab ketika waktunya tiba, Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin hukum di tengah-tengah dunia ini bisa saja kita tebus, bisa saja kita suap, bisa saja kita nilai, sehingga mungkin bisa membebaskan kita dari berbagai hukuman yang seharusnya ataupun sanksi yang seharusnya kita terima dari dunia ini. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tuhan mengetahui segalanya, tidak ada yang bisa kita tutupi, dan pada waktunya Dia akan memberikan keadilannya itu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, persembahan tidak menutupi dosa pencurian harta maupun perampasan hak orang lain. Pujian merdu tak dapat menutupi ketidaksetiaan, perzinahan, dan ingkar janji manusia. Tetapi bagi yang telah melakukan semua ini, Allah yang Maha Kasih masih membuka jalan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saat ini kita diperhadapkan kepada suatu pembaharuan iman, agar kita mampu menanggalkan segala konsep hidup kita yang tidak disukai Tuhan. Dan marilah kita untuk benar-benar mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan keadilan kepada hidup kita. Allah itu adalah hakim yang agung. Pada waktunya nanti, ketika tiba saatnya, Dia pun akan memberikan penghakiman kepada setiap umatnya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita untuk senantiasa mau dan turut di dalam kehendak Tuhan. Marilah kita memakai hidup kita ini, marilah kita mau memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Mari kita memakai ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai makna kalau kita telah mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan marilah kita memberikan persembahan kita bukan karena ingin mendapatkan berkat Tuhan, tetapi karena kita telah mengenal kebaikan yang Tuhan telah sajikan dan berikan kepada hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang besar di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Engkau sungguh luar biasa mengasihi kami, memberikan kami kesempatan dan memberikan kami napas kehidupan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama ke hadapan-Mu di dalam pujian kami, di dalam ibadah minggu hari ini. Biarlah kiranya melalui pujian dan doa permohonan kami semakin memuliakan nama-Mu, dan nama-Mu itu semakin ditinggikan di dalam sanubari dan hidup kami, terkhusus ketika kami menjadi anak-anak Tuhan. Ya Allah Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk senantiasa memakai hidup kami ini menjadi persembahan kami, menjadi ibadah kami yang sejati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang agung, yang akan memberikan keadilan, yang akan memberikan penghakiman buat kami umat-Mu yang melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah Bapa, pada saat ini kami mau serahkan buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah kiranya yang menolong, Tuhan yang membantu, dan Tuhanlah yang memberkati mereka. Berkati mereka Tuhan di dalam setiap keluarga, di dalam setiap pekerjaan, dan di dalam setiap kehidupan mereka. Berkati juga mereka di dalam pekerjaannya sehari-hari, dan begitu juga kepada anak-anak jemaat-Mu yang menuntut ilmu, melanjutkan studi mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat dan juga kepintaran.
Tuhan Allah Bapa, kami juga mau bawakan di dalam doa kami buat seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka mengikutinya, baik yang ada di rumah, baik yang mengikutinya di rumah sakit, baik juga yang mengikutinya di perjalanan maupun di mana mereka saat ini. Tuhan lindungi dan berkati mereka. Kami mau bawakan di dalam doa kami kepada para jemaat-Mu yang sedang bergumul, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam pergumulan mereka. Kepada jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati setiap perawatan, berkati juga setiap obat yang mereka konsumsi, agar itu semua perpanjangan tangan Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka. Berkati juga keluarga yang merawat, agar Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Ya Allah Bapa, berkatilah juga gereja-Mu ini, berkati setiap pelayanan, berkati setiap program yang akan dijalankan, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga doakan bangsa dan negara kami ini, berkati pemimpin bangsa kami agar dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan kepada masyarakatnya. Ya Allah Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami pendeta, majelis dan seluruh petugas yang melayani ibadah Minggu online hari ini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sehat selalu. Shalom.